Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama Bapak Rudianto. Bapak di sini akan menjelaskan mengenai masa praaksara, di mana kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masa praaksara. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, sebelum Bapak menjelaskan materinya, kita akan absen terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, Agus Rahmat Wijaya ada? Ya. Ya, baik, ada. Agi Gustria ada? Ada. Baik, hadir. Selanjutnya Novalia ada. Anjar Kusmayuda ada. Prasasti Dwi Arumi ada. Cantika Dwi Rahayu ada. Oh, lengkap semua ya, ada semua. Baik, sudah Bapak absen. Jadi pada masa lalu, masa zaman praaksara, manusianya sangatlah primitif dan belum mengenal dunia modern. Pada masa itu, manusia zaman dulu sangat bergantung pada namanya alam, sumber daya alam. Mereka belum mengetahui namanya kompor gas, tidak seperti zaman sekarang. Pada zaman sekarang sudah sangat modern, sangat canggih. Pada masa itu juga manusia hidup berburu dan mengumpulkan makanan, yang dimana tugas seorang laki-laki pada koloni tersebut, kelompok-kelompok manusia tersebut, tugasnya berburu. Dalam berburu ini mereka berburu rusa, kijang, gajah, hewan-hewan lain seperti ikan, kerang. Dan tugas seorang wanita pada masa itu ialah untuk mengumpulkan makanan, sebagai contoh ubi, jagung, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masa bercocok tanam dan berternak. Pada masa itu manusia purba sudah mulai maju, yang dimana sudah ditemukannya beberapa bukti-bukti peninggalan pada masa itu. Sebagai contoh, kapak persegi adalah alat yang digunakan pada masa lalu. Pada masa tersebut, kapak persegi digunakan sebagai alat cakul atau alat pahat, yang dimana kapak ini tajam di bagian sisinya. Bisa dilihat gambar di atas. Kapak persegi ditemukan di daerah Jawa, Sumatera, Bali, dan sekitarnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kapak lonjong, yang dimana kapak lonjong ini digunakan pada masa itu untuk memotong-motong kayu, memotong buah-buahan, makan, dan lain-lain. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai kapak genggam, yang dimana kapak genggam seperti bisa dilihat pada gambar di sana adalah alat yang berbentuk seperti kapak tapi digenggam. Mereka menggunakan itu untuk mencangkul atau menggali makanan, menggali ubi-ubian di dalam tanah, dan juga digunakan untuk memotong daging, memotong ikan, dan lain-lain. Selanjutnya ialah mata panah, yang dimana pada masa itu laki-laki bertugas untuk berburu. Ini adalah salah satu peninggalan pada masa itu. Mereka menggunakan mata panah untuk berburu, seperti berburu rusa, kijang, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, apakah anak-anak sudah mulai mengerti dan memahami apa yang Bapak sampaikan barusan? Baik, jika kalian sudah mengerti dan memahami, Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bangunan-bangunan batu pada masa Megalitikum.
yang dimana pada masa itu mereka sudah mengenal namanya kepercayaan. Kepercayaan itu dapat berupa peninggalan-peninggalan, yang dimana peninggalan-peninggalan itu masih ada hingga sekarang. Yang pertama ialah menhir. Bisa dilihat di pojok sana, menhir yang terbuat dari batu dan berbentuk panjang tinggi. Yang dimana menhir adalah benda kepercayaan pada masa itu. Menhir juga ditemukan di dataran tinggi Pasemang, yaitu antara Palembang dan Bengkulu. Selanjutnya ialah dolmen. Dolmen ialah benda yang berbentuk seperti meja yang terbuat dari batu. Bisa dilihat anak-anak, dolmen ini digunakan pada masa itu sebagai tempat persembahan kepada orang nenek moyang atau kepercayaan mereka. Next, selanjutnya sarkofagus. Sarkofagus adalah batu yang berbentuk seperti lesung atau cekungan, yang dimana sebagai keranda atau tempat meninggalnya orang-orang pada masa itu atau pemujaan. Selanjutnya ialah punden berudak. Punden berudak-udak ini adalah tumpukan-tumpukan batu berundak-undak bertingkat, yang dimana pada masa itu punden berudak merupakan tempat kepercayaan mereka. Selanjutnya ialah arca. Arca adalah benda yang terbuat dari batu, yang dimana pada masa itu arca berbentuk seperti manusia atau hewan. Mereka pada masa itu sangat mempercayai namanya orang nenek moyang atau leluhur. Mereka membuat arca untuk persembahan mereka. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai masa kelahiran teknik atau perundagian, yang dimana pada masa itu manusia-manusianya sudah sangat maju. Mereka sudah bisa membuat benda-benda yang bernilai jual. Antara lain, yang pertama ialah nekara. Bisa dilihat, nekara adalah gendang terbuat dari perunggu, yang dimana nekara pada masa itu digunakan sebagai upacara dan mas kawin. Pada masa itu juga terdapat benda-benda lain peninggalannya selain nekara, yaitu muko. Muko adalah gendang atau drum yang bisa kita lihat drum. Nekara drum yang pada bagian atas dan bawahnya tertutup, di mana drum ini terbuat dari tembaga atau terumbu. Selanjutnya ialah kapak perunggu. Kapak perunggu bisa dilihat, kapak perunggu ialah kapak yang terbuat dari perunggu. Kalau zaman dulu, sebelum zaman perunggu, ialah kapak terbuat dari batu. Terbuat dari batu. Kalau selanjutnya ialah terbuat dari perunggu. Itulah perbedaan pada masa sebelum mereka masih primitif, mulai mendapat perubahan step by step, sedikit demi sedikit mereka mulai berubah. Dari zaman mereka baru membuat sesuatu dari batu, hingga mereka membuat dari tembaga atau perunggu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bejana, yang dimana bejana ini gitaran seperti benda atau gitar Spanyol, yang bejana ini memiliki hiasan atau anyaman berbentuk huruf J. Dan juga selain itu juga peninggalannya adalah perhiasan masa lalu. Pada masa dulu mereka sudah mulai memahami suatu keindahan. Mereka membuat perhiasan khususnya kaum wanita. Pada masa itu perhiasan terbuat dari perunggu, yang dimana pada masa itu
benda-benda ini kini ditemukan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Oke, next. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai manusia purba pada masa itu. Pasti kalian bertanya-tanya kan, seperti apa sih manusia purba pada masa itu? Manusia praaksara. Nah, seperti ini. Di gambar ini bisa dilihat di pojok sana. Itu adalah gambar manusia purba pada masa itu, yang dimana mereka mengenal namanya kapak persegi, kapak lonjong, kapak genggam, mata panah, dan lain-lain. Apakah sampai sini anak-anak sudah paham? Oke, baik. Jika sudah paham, Bapak akan tutup materi pada hari ini. Adalah kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia. Baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.